Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem based learning. Saya sendiri Khairunisa Sastiani dan juga anggota dari kelompok 12 yaitu Dio Agung Fernando dan Lutfi Nur Rahman. Pengertian problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah diturunkan dari teori bahwa belajar adalah proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi pengetahuan. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Masalah-masalah disisipkan sebagai stimulus pembelajaran. Pembelajar dihadapkan pada situasi pemecahan masalah dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Problem based learning ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap masalah dan keterbatasan pendekatan pengajaran tradisional. Melalui model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman. Siswa belajar untuk bekerja sama, bertukar pengetahuan, dan melakukan evaluasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu landasan teoritik problem based learning. Berdasarkan pandangan psikologi kognitif, terdapat 3 prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan problem based learning. Di antaranya, prinsip pertama yaitu belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan. Prinsip kedua, knowing about knowing atau metakognisi mempengaruhi pembelajaran. Prinsip ketiga, faktor-faktor konstekstual dan sosial mempengaruhi pembelajaran. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya prinsip dari problem based learning. Nah, prinsip utama PBL ini adalah penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah nyata adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan. Pembelajaran berbasis masalah secara khusus melibatkan siswa bekerja pada masalah dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang, dengan bantuan asisten sebagai tutor. Masalah disiapkan sebagai konteks pembelajaran baru, analisis dan penyelesaian terhadap masalah. Itu menghasilkan perolehan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah. Permasalahan dihadapkan sebelum semua pengetahuan relevan diperoleh dan tidak hanya setelah membaca teks atau mendengar ceramah tentang materi subjek yang melatar belakangi masalah tersebut. Hal inilah yang membedakan antara PBL dan metode yang berorientasi masalah lainnya. Tutor berfungsi sebagai pelatih kelompok yang menyediakan bantuan agar interaksi siswa menjadi produktif dan membantu siswa mengidentifikasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Hasil dari proses pemecahan masalah itu adalah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, siswa melakukan penelitian pada isu-isu pembelajaran yang telah diidentifikasi dengan menggunakan berbagai sumber. Untuk ini, siswa disediakan waktu yang cukup untuk belajar mandiri. Proses PBL akan menjadi lengkap bila siswa melaporkan hasil penelitiannya atau apa yang dipelajari pada pertemuan berikutnya. Tujuan pertama dari paparan ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara pengetahuan baru yang diperoleh dengan masalah yang ada di tangan siswa. Fokus yang kedua adalah untuk bergerak pada level pemahaman yang lebih umum, membuat kemungkinan transfer pengetahuan baru setelah melengkapi siklus pemecahan masalah ini. Siswa akan memulai menganalisis masalah baru, kemudian diikuti lagi oleh prosedur analisis penelitian pelaporan. Nah, untuk slide selanjutnya, tujuan dari problem based learning. Tujuan utama dari problem based learning bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik,
melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Problem-based learning juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Secara rinci, problem-based learning bertujuan untuk mengembangkan dan mengembangkan pembelajaran yang mudah, yang memenuhi 3 ranah pembelajaran atau taxonomy of learning domains. Yang pertama yaitu bidang kognitif atau knowledge, kedua yaitu bidang psikomotorik atau skills, ketiga yaitu bidang afektif atau attitude. Slide selanjutnya. Aku ya. Yang kelima itu karakteristik dari problem based learning. Karakteristik dari problem based learning menurut Herminato Sofyan itu adalah sebagai berikut. Satu yaitu aktivitas didasarkan pada pernyataan umum. Nah, maksudnya adalah setiap masalah memiliki pertanyaan umum yang diikuti oleh masalah yang bersifat ill-structured atau masalah-masalah yang dimunculkan selama proses pemecahan masalah. Hal ini akan dapat menyelesaikan masalah yang lebih besar. Peserta didik harus menurunkan dan meneliti masalah-masalah yang lebih kecil. Problem ini dibuat yang bersifat baru bagi peserta didik. Nah, yang kedua itu belajar berpusat pada peserta didik atau student center learning. Guru sebagai fasilitator. Nah, maksudnya adalah esensi yaitu guru membuat lingkaran belajar yang memberi peluang peserta didik meletakkan dirinya dalam pilihan arah dan isi belajar mereka sendiri. Peserta didik mengembangkan pertanyaan yang akan diteliti, menetapkan metode pengumpulan data, dan mengajukan format untuk penyajian temuan mereka. Nah, yang ketiga itu peserta didik bekerja kolaboratif. Maksudnya adalah peserta didik bekerja secara kolaboratif itu dengan pembelajaran berbasis masalah, membangun keterampilan bekerja dalam tim. Yang keempat itu belajar digerakkan oleh konteks masalah. Nah, maksudnya dalam lingkungan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diberi kesempatan menentukan apa dan berapa banyak mereka memerlukan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang kelima adalah belajar interdisipliner. Pendekatan interdisipliner dilakukan pada peserta didik dalam problem-based learning. Mengingat dalam proses pembelajaran menuntut peserta didik membaca dan menulis, mengumpulkan dan menganalisis data, berpikir dan menghitung. Masalah diberikan kadangkala pada lintas disiplin dan mengarah pada belajar lintas disiplin. Slide selanjutnya. Langkah-langkah pelaksanaan model problem-based learning. 4 langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL yaitu: yang pertama, menerima masalah yang relevan dengan salah satu atau beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah dari dosennya. Lalu, melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah, menata data dan mengaitkan data dengan masalah, dan menganalisis strategi pemecahan masalah. PBL adalah belajar dengan memanfaatkan masalah, dan mahasiswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi atau inquiry untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari problem-based learning. Pembelajaran dengan problem-based learning memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang selaras dengan pendapat ahli di atas. Secara umum dapat diuraikan manfaat PBL antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan aktivitas
belajar peserta didik. Bukan hanya sekadar menghafal, namun lebih pada proses berpikir kritis dan ilmiah melalui pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian peserta didik untuk memahami berbagai masalah dan alternatif pemecahannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi melalui kegiatan kelompok dan presentasi. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik karena berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, melatih kemampuan peserta didik untuk mengevaluasi sendiri proses dan hasil belajarnya. Yang keenam, pembelajarannya lebih bermakna untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Problem-based learning menekankan peserta didik terlibat dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya pembelajaran khusus bagaimana menemukan dan memecahkan masalah. Sedangkan untuk kekurangannya, PBL memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, sulitnya menemukan solusi pemecahan masalah ketika peserta didik tidak memiliki minat dan kepercayaan diri, sehingga peserta didik menjadi enggan dan untuk mencoba. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga, butuh pemahaman yang mendalam tentang tujuan yang akan dipelajari. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sekiranya cukup yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Kesimpulan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.